10 keunikan seorang guru. Menjadi seorang guru, terutama di Indonesia, itu punya seni dan keunikannya sendiri. Bukan cuma soal mengajar di depan kelas, tapi ada banyak cerita di baliknya yang kadang bikin senyum, kadang bikin elus dada. Ini dia 10 keunikan yang cuma bisa dirasakan oleh mereka yang berprofesi sebagai guru. Pertama, mengajar itu sekaligus belajar. Mungkin kedengarannya klise, tapi ini nyata. Setiap hari, selalu ada saja hal baru yang muncul. Bukan cuma dari buku atau kurikulum, tapi justru dari murid-murid itu sendiri. Ada yang bertanya dengan polosnya pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, atau ada yang datang dengan sudut pandang generasi Z yang benar-benar segar. Dari situlah guru dipaksa untuk terus update, terus mencari tahu, dan akhirnya ilmunya ikut bertambah. Tanpa disadari, murid-murid adalah sumber ilmu yang tak ada habisnya. Kedua, punya banyak anak tanpa harus melahirkan. Di dalam kelas, ada puluhan wajah yang menatap dengan penuh harap. Mereka semua adalah anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Ikatan yang terbentuk bukan sekadar antara guru dan murid, tapi lebih dalam dari itu. Rasa sayang itu tumbuh begitu saja. Melihat mereka berhasil, rasanya seperti melihat anak sendiri sukses, meskipun tidak ada hubungan darah. Semua anak ini lahir dari kasih sayang dan kepedulian tulus yang diberikan setiap hari di sekolah. Ketiga, suara serak, tapi hati tetap kuat. Bagi seorang guru, suara adalah modal utama. Dari pagi sampai sore, suara itu digunakan untuk menjelaskan materi, menasihati, bahkan kadang untuk sedikit berteriak menenangkan kelas yang riuh. Jangan heran kalau banyak guru yang suaranya sering habis atau serak, tapi di balik suara yang parau itu ada hati yang tegar. Mereka percaya bahwa setiap kata yang diucapkan, setiap ilmu yang dibagikan bisa menjadi doa dan bekal untuk masa depan murid-muridnya. Keempat, bisa marah dengan cinta. Marahnya seorang guru itu beda. Ketika seorang guru menegur murid yang berbuat salah, itu bukan karena benci. Justru, itu adalah bentuk kepedulian yang paling nyata. Di balik intonasi yang mungkin terdengar tegas, ada keinginan besar agar muridnya belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Teguran itu adalah cara guru untuk mengatakan, saya peduli padamu, dan saya tidak mau kamu salah jalan. Kelima, sabar tanpa batas. Kesabaran adalah ilmu tingkat tinggi yang harus dikuasai setiap guru. Setiap hari adalah ujian. Ada murid yang super aktif, ada yang pemalu, ada yang suka usil, dan ada yang punya dunianya sendiri. Menghadapi puluhan karakter yang berbeda dalam satu ruangan membutuhkan stok kesabaran yang seolah tak ada habisnya. Meski kadang lelah dan emosi diuji, guru selalu menemukan cara untuk menarik napas panjang dan mencoba lagi esok hari. Keenam, bahagianya sederhana. Kebahagiaan seorang guru itu tidak muluk-muluk. Tidak perlu hadiah mahal atau pujian setinggi langit. Bahagia itu bisa sesederhana melihat binar di mata seorang murid yang tadinya bingung, lalu tiba-tiba mengangguk dan berkata, "Oh, saya paham, Pak." Atau hanya dengan melihat senyum tulus mereka saat berhasil mengerjakan soal yang sulit. Momen-momen kecil seperti itulah yang menjadi bahan bakar semangat terbesar bagi seorang guru. Ketujuh, menjadi teladan diam-diam. Guru adalah sosok yang selalu diperhatikan, baik disadari maupun tidak. Cara berbicara, cara berpakaian, hingga cara menyikapi masalah, semuanya bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Mungkin saat itu mereka tidak menyadarinya, tapi di kemudian hari, banyak murid yang akan teringat bagaimana gurunya dulu memberikan contoh tentang integritas, disiplin, atau kebaikan. Peran sebagai teladan ini diemban dalam diam, tanpa pernah meminta pengakuan. Kedelapan, tahu siapa yang bohong tanpa harus bertanya. Pengalaman bertahan-tahan menghadapi berbagai macam tingkah laku murid membuat mata seorang guru
menjadi sangat terlatih. Cukup dengan melihat gerak-gerik, ekspresi wajah, atau cara menjawab. Guru seringkali sudah bisa menebak siapa yang sedang tidak jujur. Misalnya, saat mencontek atau beralasan tidak mengerjakan PR. Indra keenam ini terasa bukan karena ilmu gaib, tapi karena ribuan jam interaksi dan pengamatan. Kesembilan, tetap datang meski lelah. Ada hari-hari di mana tubuh terasa sangat lelah. Mungkin karena kurang tidur, ada masalah pribadi, atau sekadar cuaca yang tidak bersahabat. Tapi seorang guru tahu bahwa di sekolah ada puluhan murid yang menunggunya. Rasa tanggung jawab yang besar untuk memberikan ilmu dan bimbingan seringkali mengalahkan rasa capek yang dirasakan. Bagi mereka, kehadiran di kelas adalah sebuah amanah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Terakhir, namanya mungkin dilupakan, tapi nasihatnya tinggal di hati sepanjang masa. Setelah bertahun-tahun lulus, mungkin seorang murid akan lupa nama lengkap gurunya atau pelajaran apa yang diajarkan. Tapi, nasihat-nasihat yang pernah diberikan Petui Petua tentang kehidupan atau motivasi yang membangkitkan semangat seringkali akan terus membekas. Kata-kata itu akan tersimpan di dalam hati dan menjadi pemandu di sepanjang perjalanan hidup mereka. Itulah warisan terindah dari seorang guru.